Nah sekarang kita udah sama cewek yang tadinya tomboy dan ternyata sekarang dia hijrah guys. Coba sebelum kita tanya-tanya yang lebih serius, kita mau tanya dulu nih. Kan Adil ini adalah teman lama gue dari SMP dan alhamdulillah sampai sekarang masih berkomunikasi dengan baik ya Del. Sebelum nanya ke lebih serius, gue tanya nih, apa kabar Del? Alhamdulillah Baik banget ya sayang. Lanjut apa nih? Kalau gue sekarang kuliah. Oke. Gue kepo banget sih asli. Apa sih yang bikin lo berubah? Sumpah ya guys, dia tuh waktu SMP benar-benar nggak bisa yang namanya pakai lip eyes. Dulu kan masih belum ada lip tint ya, masih pakai yang lip eyes tuh nggak bisa. Bener-bener yang sekolah tuh dari tuh kayak bawah tuh kayak bener-bener cowok harus pakai topi, kemana-mana harus pakai topi. Dan sekarang pas gue lihat dia di Instagram, banget ya. pokoknya gue lihat di Instagram, wow dia udah bisa make up dan bisa dilihat guys cantikan dia parah. OMG, apa sih yang bikin lu mau berubah? Apa ya? Sebenarnya sih ada faktor dari luar, ada faktor dari dalam juga. Oke, kalau dari luar dulu deh apa? Kalau faktor dari luar sebenarnya pengaruh dari teman-teman juga. Gitu. Karena banyak yang kayak lu mau sampai kapan sih kayak gini terus gitu. Terus dia jadi ntar gak ada yang deketin lo katanya gitu. Padahal dia nggak tahu ya. Padahal kayak lebih banyak deketinnya pas gue masih tomboy deh kayaknya. Oh gitu. Sekarang justru malah Sepi-sepi aja deh. oh gitu. Oh, berarti dia jomblo guys. Nah itu makna tersiratnya bahwa dia menyatakan bahwa dia lagi single gitu. Iya, kayak gitu sih sebenarnya. Terus Kalau faktor dari diri sendirinya? kalau faktor dari diri sendirinya, ya gue nggak mau menyalahi kodrat gitu. Kayak gue semakin lama, gue semakin kayak cowok nih gitu. Walaupun menurut gue kayaknya keren gitu loh. Jadi cowok tuh menurut gue keren banget. Dari dulu tuh gue selalu suka gaya jadi cowok karena simple. Iya. Lu main gue ini berapa lama ya harus mau kasih tuh gue dandan touch up segala macam kan ribet banget ya Tahu guys. kayak gitu. Terus ada nggak sih kayak apa namanya, kan lu berubah nih dari dulu lo yang tomboy banget dan sekarang lo feminin banget tuh, ada nggak sih kayak ejek malah ada yang ngejudge nggak sih? Beberapa ada sih, ada mungkin nggak terdengar, beberapa terdengar, beberapa dan nggak kayak enggak, gue lebih suka lu yang natural misalkan kayak gitu, gue lebih suka lu ganteng katanya gitu kan. Dulu kan gue kan zaman Lucu banget sih memang. rambutnya pendek banget kan, gue dibilang enggak, lu ganteng banget dia gitu. Sekarang kok lu nggak ganteng sih gitu, mana nih ada yang tomboy yang kalau ngedance tuh swag apa segala macem gitu kan. Sekarang gila lu feminin banget, bener-bener udah cewek total kayak gitu. Make up itu belajar sendiri atau dikat atau gimana? Ngeliat kayak dari awalnya gue benci banget, sampai gue kata temen gue, coba deh lu follow Tasya Farasya apa segala macem gitu-gitu kan, yang akun-akun yang makeup gitu. Gue bener-bener gak mau yang kayak apaan sih, gue dipegang temen gue, sini gue yang makeup nih, gue tuh sampai gak mau kayak gitu. Tapi sekarang bisa make up sendiri? Iya, bener, sampai gue lihat sendiri kayak gimana sih ini cara bikin eyeliner. Enggak guys, sumpah waktu itu sempat kaget juga lihat salah satu story dia, ada dia review, dia lagi habis beli make up dan wow, amazing gitu, kayak seriusan. Dan itu kayak mau komen tuh kayak, komen nggak ya, seriusan. Dan gue dari situ kayak, gue pengen apa yang dibeli tuh gue pengen sebenarnya gitu. Racun ya? Iya racun banget, astaga, benar-benar kayak perubahannya. Oke, di sini gue mau tanya tentang tipe cowok lo, tipe cowok gue, karena di sini gue mau kasih tahu ke teman-teman semua bahwa nggak semua cewek itu tipe cowoknya sama gitu. Nah, gue mau dengar dari tipe cewek tomboy yang tadinya tomboy dan berubah jadi feminim gitu. Nah, sebelum bahas cowok, makna keluarga buat lo tuh apa sih? Keluarga, kalau keluarga menurut gue itu kalau orang-orang bilang kebanyakan kan tempat untuk pulang ya, tempat untuk kembali pulang ya. Sama sih sebenarnya buat gue, cuma sometimes kan kita nggak tahu ya di keluarga itu ada problem yang seperti apa, karena kan kita juga nggak nyaman dengan situasi di rumah gitu kan. Jadi kalau menurut gue keluarga itu tempat untuk berbagi cerita. Gue bisa cerita semua keluh kesah gue ke keluarga gue gitu kan, tanpa ada yang menghujat atau kayak lu seharusnya nggak kayak gitu dong, kayak cuma malah menasehati, memberikan saran kayak gitu sih. Terus keluarga itu sebenarnya tempat untuk kita
refreshing juga gitu loh, karena kan gue bercanda sama adik gue tapi kadang berantem juga, cuman karena kalau kita jauh dari mereka itulah yang kita kangenin ya. Gue sering berantem nih sama adik gue, sekarang kayak nanti gue ngepost gue nggak bisa Berantemnya sama siapa? gitu loh. Berarti kalau ngekos berantemnya sama ibu kos. Nah, ada nggak sih momen dimana lu ngerasa lu punya masalah gitu dan lu ngerasa iya ya ternyata cuma keluarga yang bisa menerima gua gitu. Karena ada di titik seperti itu. Sometimes sih, pernah cuma nggak sekali gitu. Gue lebih nyaman mengutarakannya sama temen gue gitu. Karena menurut gue nggak mau membebankan masalah gue ke keluarga gue. Jadi cukup gue aja yang tahu, mereka keluarga gue tahu senangnya aja gitu. Mereka nggak perlu tahu gimana perjuangan gue atau masalah gue gitu, karena toh keluarga gue juga punya masalah masing-masing gitu loh. Jadi gue lebih baik cerita ke teman dekat gue kayak gitu, karena gue nggak mau ngebebanin orang tua gue terutama. Keren ya guys, ini adalah benar-benar arti keluarga bagi dia tuh bukan cuma rumah, tapi kadang juga bisa jadi sebagai pembawa masalah ya Dan. Iya kan, bisa karena nggak dalam suatu perjalanan dalam apapun itu tuh nggak mungkin ada yang baik-baik semua, pasti ada struggle-nya kan. Nah, untuk goals kedepannya apa nih? Goals gue kedepannya pastinya bisa mengikuti kurikulum di tempat kuliah gue dengan baik ya. Tapi sih kayaknya insya Allah bisa, karena kan gue lulusan SMK Farmasi, maksudnya bisa farmasi lagi gitu kan. Terus bisa nilai IPK-nya bagus, nggak ngecewain orang tua lagi karena kemarin belum lolos ke PTN. Terus bisa lulus kuliah tepat waktu. Terus rencana gue sih insya Allah mau punya apotek sendiri. Amin, doain ya guys. Nah, kan lu pengen punya apotek sendiri nih. Selain cara pencapaian lu tuh seperti apa? Selain lu dengan belajar giat di kampus lu nanti, cara pencapaiannya gimana? Gue sih planning ya dari sekarang. Gue udah mulai cari tahu tentang gimana sih kiat-kiat buat mau bangun apotek gitu loh. Wirausahawan dulu gitu kan awalnya. Terus gue pasti nanya ke tante gue juga ada yang buka apotek gitu loh. Jadi gue mulai nanya-nanya mulai kepo gitu. Ya gimana sih awalnya tuh merintis apotek itu susah atau enggak. Terus kemarin kan gue sempet PKL kan, PKL gue di apotek. Nah mungkin gue bisa nanti tanya sama kakak-kakak di sana yang punya apoteknya juga kayak gitu kan. Jadi gue udah seenggaknya punya pengalaman lah. Berarti emang bener-bener dari sekarang udah mulai ngulik ya, dari apa sih? Jadi diniatin lah dari awal, kalau emang itu tujuannya dari awal harus sudah niat guys, apapun yang mau kalian lakukan harus ada niat dulu. Nah, tipe cowoknya kayak apa sih? Waduh, Tipe cowok ada perubahan nggak sih dari yang waktu dulu tomboy ini, misalnya kan waktu dulu kan masih yang maco guys gitu. Ada perubahan nggak dari dulu sampai sekarang tuh tipe cowok? Ada. Kalau dulu nih pas masa-masa masih ganteng, itu gue juga bingung kenapa cowok mau sama gue waktu gue ganteng. Gue nggak gitu. Kan cowok ganteng, terus gue ganteng, terus kenapa mau ganteng gitu, ngerti gak sih? Iya. Nggak, Sedangkan juga cewek-cewek bilang gue ganteng gitu. Tapi jujur guys, waktu dulu tuh emang gue paling sering bilang dia adalah cowok pertama gue, pacar pertama gue, dan pacar gue yang lain tuh itu baru. Lalu kita sering antar jemput juga ya. SMP tuh gue selalu pulang bareng tuh sama Adele, sampai apa dibawain nasi uduk. Iya, parah gitu. SMP akhirnya sering itu. SMK kita pisah ya. Iya. SMK pisah, sempat lost kontak kan. Ya, sampai kita tuh balik lagi pas ultah ya di Sweet Seventeen ya. Tapi ada satu penyesalan, itu waktu itu gue nggak bisa datang. Parah banget emang. Nah, ini tipe cowoknya kayak apa? Yang dulu nih. Yang dulu. Kalau yang dulu pas gue masih tomboy mah, gue apa adanya aja deh. Jadi kalau suka sama gue ya sok gitu loh. Kayak nerima lo ya, gitu. malah dulu tuh gue yang parah banget waktu gue SD ya. Tuh beneran nih, beneran. Pernah ada yang suka sama gue tuh ngechat gue apa gitu kan. Bener-bener gue read doang, sampai ada yang nembak gue di chat kayak, "Dia gue suka sama lo." Terus kayak gue read doang, apaan sih anjir? Gitu. Gila sih gue separah itu anjir, kayak cowok kayak gue berdosa banget ya. Anjir nih cowok udah kayak memberanikan diri buat nembak gue. Dan malah cuma diri Garis doang gitu tuh. Gue minta maaf ya buat cowok yang waktu itu pernah nembak gue pas SD. Gue nonton Ya, ya. gue minta maaf banget sumpah. Terus kalau pas SMP ya
Coba Lo bakal ngerti nih. dengerin pas SMP tuh dia kayak gimana? Coba. Pas SMP gue ya lumayan lah ya, ada yang suka Mulai sama falling in love gitu. iya, mulai gue ada ketertarikan Iya, gitu jatuh kan. cinta. Walaupun gue juga masih tomboy, masih suka futsal. Iya. Soal tonton gue udah dipanggil coach di futsal, padahal gue juga gak jago-jago banget gitu kan. Terus kalau tipe cowok waktu gue SMP sih sebenarnya yang sama sih, masih gak gimana-gimana, kayak ya gue suka cowok yang tinggi gitu. Oh gitu. Oh gitu. Semoga anda nonton ya. Keluar lu nih beneran. Kayak selain tinggi, realistis lah ya, baik. Iya gitu kan, ya lu pasti nggak mungkin lah, lu munafik banget tuh ngeliat dari hatinya duluan. Iya. Ya Lo tetap aja. pasti lu, iya lu Beneran. tampang pasti kan kayak Iya. lu ngeliat dulu nih, oh gila nih, berarti kalau nih orang nih kelihatannya tampangnya rupawan lah gitu misalkan, pasti kan dia juga merawat diri Iya, apa segala macam, iya. berarti kan itu balik lagi ke keseharian dia Iya. juga gitu kan. Lu nggak mungkin kayak lu lihat hatinya, lu mau lihat di mana hatinya, Iya, anjir. karena kan pasti kita yang gak munafik lah, tetap Iya. aja pasti lihat dari fisiknya dulu, Iya, kayak gitu apa. kan. Kalau kita udah tertarik sama fisiknya, pas pendekatan baru dia menentukan Bener lanjut banget. atau Iya, enggak. baru kan nanti bakal kelihatan kayak oh dia baik nih, oh Iya. ternyata dia perhatian sama gue apa segala Iya. macam kan. Nanti Tapi apa sih yang bikin lo baper sama cowok tuh? Misalnya kayak contohnya nih waktu SMP yang bikin lo bener-bener kayak aduh gue baper, aduh gue sayang, gue jatuh cinta nih sama dia, apa sih? apa ya? Kalau waktu SMP nih, ya udahlah ya, waktu itu mah gimana? Gue bingung deh sumpah. Kalau gue waktu SMP tuh yang bikin gue baper tuh perhatian sih pasti. Oh. Perhatian, terus kayak di chat 24/7 ya, lu pasti kan kayak gitu. Ya Iya, terus yang paling parah sih ditungguin 3 tahun sih, sampai gue sertijab. Oh gitu, sertijab tuh apa sih? Serah terima jabatan. Oh, kan dulu kan gue tapi kan kalau alumni 19 ngerti ya. Iya. SMP 19 Bekasi tuh Ya kan? dulu dia ekskulnya pramuka, dan di pramuka itu peraturannya nggak boleh pacaran karena memang harus fokus di akademis dan pramukanya gitu. Dan jadi biar fokus gitu loh, lomba apa segala macam. gebetannya nunggu adil selama 3 tahun. OMG. Terus akhirnya pacaran nggak? Iya. Oh akhirnya pacaran. Iya, pas udah lulus. Berapa lama tuh? Pas udah lulus ya, Wak. Pas udah lulus dari Nah, jadi masa SMP gue suci, guys. Iya. Tidak ada kisah pacaran, guys. Bedain dong minggu ya. Nggak Beda dan gue. Tapi pacaran tuh, pas pacaran berapa lama? Pacaran gue 1,5 tahun. Wah, lama juga ya. Terus dapat kandas begitu saja. Ya banyak faktor lah pastinya. Karena gue juga beda sekolah. Ya Itu gitu. karena jalan ketemu kali ya. Bisa juga dibilang itu kan banyak miskom sih sebenarnya. Oh. Miskom juga, terus kadang suka kasih pemikiran lah. Itu mah wajar ya, Iya, setiap wajar. relation, setiap pasangan pasti kayak gitu. Tapi kan. apa ada kayak pernah nggak sih berpikir apa yang ninggalin itu siapa? Gak ada. Gak ada, berarti sama-sama memutuskan untuk ya udah cut gitu aja gitu. Tapi pernah nggak sih kayak ngerasa dia nih bosen ternyata sama gue gitu? Pernah nggak? Kalau masalah bosan, gue pernah nanya waktu itu. Gue pernah bilang kayak gini, kalau misalkan salah satu dari kita ada yang bosan gimana? Terus dia bilang, kalau misalkan ada yang bosan, yang dihilangkan itu rasa bosannya, bukan hubungannya, kayak gitu. Jadi Jadi faktanya ya itu balik lagi ke pribadi masing-masing Iya. sebenarnya gitu kan. Kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, kenapa harus dipertahankan gitu loh. Toh kalau misalkan sama-sama menyakiti, sama-sama sering bikin nangis sama segala macam kan nggak baik juga gitu kan. Pasti nanti Lebih baik. jadinya kepikirannya kemana-mana Iya, gitu kan, benar. juga nggak bagus. Nah, buat sekarang ada pasangan atau enggak? Sekarang gue lagi ya, Berarti mau fokus dulu ke kuliah. ya bisa dibilang gitu, karena gue sekarang mikirnya lebih ke yang apa ya, dewasa aja gitu. Karena gue ngeliat ya di TikTok kayak gila banget ya, zaman sekarang kan banget gitu kan, kayak ih pengen juga ya. Jealous tuh pasti ada ya. Pasti kayak apalagi kan di lingkungan sekitar gue juga salah satunya Anda itu kan sering kali memposting ya kan keuuan kalian gitu kan. Jadi gue kayak yang Malu biasa. yes hai, kayak gue oh udah jadi biasa aja gitu Biasa banget banget. ya. Cuma kadang kayak ih enak ya, kayak ada yang nganterin jalan, oh ada yang nganterin jalan, ada yang ngechat 24/7 perhatiin, nanya apa segala macem gitu. Kan gue sepi-sepi aja nih, HP gue kagak ada notif gitu kan. Gue pikirnya gitu kayak ih pengen kali ya punya pacar kayak gitu. Terus ya udah, tapi gue sempet kemarin main date apps.
Oh gitu. Gue sempat main date apps kemarin. Terus sempat ada yang kayak sampai pindah ke line kayak gitu-gitu. Cuma ya udah, ya sampai situ aja, nggak yang berlanjut sampai kayak gimana. Gue juga tahu kayak, ya udah fungsinya gue nyari teman gitu loh. Gue juga nggak ada harapan yang sampai ke relation gitu kan. Gue emang niat awal juga nyari teman aja gitu. Kalaupun dapat jodoh gitu dari date apps itu plus gitu loh, bonus gitu kan. Yang penting kan gue emang udah rencana Tuhan aja lewat situ gitu. Gue kan bukan relation aja gitu, perbanyak relasi lah kalau kata orang zaman sekarang mah gitu. Terus karena relasi kan penting kan, nggak cuma didapat dari teman SD, nggak cuma dari lingkungan terdekat kita aja, tapi di luar Iya. juga bisa. Ya gue sekarang, kenapa sih gue lebih milih sekarang pengen single aja dulu, karena menurut gue tuh belum bisa tanggung jawab sama diri gue sendiri gitu loh. Gimana gue mau dikasih tanggung jawab buat jagain perasaan orang gitu. Gue takut gitu loh. Gue takut gue nyakitin perasaan orang lain lagi. Gue takut nyakitin perasaan anak orang lagi udah dijaga baik-baik sama orang tuanya gitu loh. Gue takut, makanya gue mikir-mikir lagi. Gue pengen banget gue pengen banget gitu loh. Gue pengen banget punya pacar. Tapi gue pikir lagi, nanti kalau pacaran nanti gue sakit lagi gitu kan. Nanti kita yang sakit-sakit sendiri gitu loh. Tapi berarti dia punya hati yang tulus juga ya, kayak mikirin gitu loh, nggak mau menyakiti cowok-cowok, sedangkan cowok-cowok tuh kayaknya nyakitin cewek tuh kayak gampang aja gitu kan. Bukannya karena cowok itu selalu pakai logika, bukan pakai perasaan. iya, bukannya cowok ngetik pakai logika, kita biasanya pakai perasaan. Iya. Ya Allah, jadi tolong banget ya guys, jangan menghancurkan cewek-cewek yang punya hati tulus, ya ampun. Sedih deh kadang. Nah, kalau nanti punya pacar atau punya pasangan, kan lo juga punya goals nih. Lo butuh nggak sih kontribusi si pasangan lo tuh untuk mencapai goals lo? pasti banget, kayak pasti gue butuh banget support, dukungan gitu kan. Jadi kayak kita sama-sama support lah, pasti di dalam satu relation gitu kan. Lo maunya apa, gue maunya apa. Lo punya dunia lo sendiri, punya kesenangan lo sendiri, gue juga punya gitu. Jadi kita sama-sama sharing gitu kan, sama-sama gue maunya kayak gini nih, pokoknya lo support gue kayak gini ya gitu. Gue goals gue kayak gini, lo dukung gue kayak gini ya gitu. Misalkan apa yang lo gak suka gitu, apa yang gue gak suka di share gitu. Kita ngomongin aja sama-sama, jangan yang kayak egois gitu kan. Jangan, enggak, pokoknya goals gue kayak gini, lo harus ikutin mau gue gitu kan, ada yang kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu kan sama aja memaksakan. Iya, nah kalau punya pasangan nantinya, apa sih yang diharapkan dalam keseharian? Apakah yang selalu ngechat, selalu ketemu atau juga sih, karena ya kayak gimana sih, lu kayak teman aja. Bukan berarti kalau kita nggak chatan itu kita musuhan kan? Nggak berarti kan kayak gitu, karena kita kan juga punya dunia kita sendiri, kesibukan kita sendiri gitu kan. Ya gue sih nggak yang muluk-muluk lah kalau gue punya pasangan, kayak nggak harus chatan kayak 24/7 atau kalau chatan 24/7 mungkin lagi gabut atau lagi hari Sabtu Minggu mungkin yang lagi free banget gitu kan ya, mungkin kayak gitu. Kalau emang lu butuh waktu buat lu ngerjain tugas kuliah, lu ada kerja kelompok sama yang penting ya kayak ngabarin aja ya, misalkan itu juga nggak perlu setiap saat ya. Lu mau berangkat misalkan kesini ya, iya gue mau kesini ya misalkan gitu, sama siapa misalkan kayak gitu, udah enough gitu loh. Udah lu gak usah chat gue selama lu lagi kerja kelompok gitu loh. Lu gak usah, yaudah yang penting kabarin lo mau mana, selesai baru ntar pas udah kelar baru lalu minggu lagi gitu loh. Yang penting bisa memposisikan lo sebagai pacar, teman, sahabat, bahkan keluarga gitu. Bisa dibilang kayak gitu sih. Terus kayak gak perlu yang gimana ya, ngechat yang selamat pagi kayak gitu sih sebenarnya. Cukup kayak dalam satu hari itu sediain waktu buat gue, kayak misalkan atau malam atau siang atau pagi misalkan kayak gitu, kayak atau mungkin calling gue sekali kayak gitu sih wajar lah ya, setiap orang pasti. Itu bukan tuntutan yang berat sih menurut gue, itu masih dalam hal wajar. Bahkan banyak 80% menurut gue perempuan itu justru maunya yang selalu chatan, selalu punya waktu, dan gue baru menemukan tipe cewek yang kayak lo gitu, yang ya udah kalau lo punya kesibukan ya udah, kalau itu santai aja chat gue gitu. Yang penting ada dalam satu hari ya lo punya waktu untuk gue gitu. Dan ini salut banget sih guys, parah. Nah, hubungan yang sehat menurut lo tuh yang kayak gimana sih? Hubungan yang sehat yang gak sakit, bener kan gue? Yang sehat yang gak sakit. Yang sakitnya seperti apa? Ya, yang toksiknya tuh yang kayak gimana? Hubungan toksik. Kalau yang setahu gue ya, sepengalaman dari teman-teman gue juga, hubungan toksik itu yang pertama
aduh lama nih gue mikirnya nih. Gini, yang pertama itu biasanya berantem tapi nggak diselesainya baik-baik, kayak lu sama-sama egois. Misal bukan apa, pokoknya semuanya salah kamu, misalkan kayak gitu kan. Kok jadi salah aku sih, misalkan kayak gitu. Enggak, ya gue maunya kayak gini, kenapa lu maunya kayak gitu kan? Lah kamu harus ikutin maunya aku dong, harus kayak gitu kan. Nah, Jadi nggak ada jalan baik-baik. nggak ada jalan tengahnya, nggak ada yang bisa kayak nge-clear pakai kepala dingin gitu loh. Kayak lu sama-sama dibacot, nggak ada yang mau ngalah. Karena kayak itu beda lagi kalau hubungan toksik yang si ceweknya terus yang selalu ngalah, si cowoknya terus yang selalu ngalah. Itu kan juga gak baik. Iya, kan? itu juga termasuk toksik. Iya, karena lama-lama pasti salah satu di antara mereka akan bosen. Iya, Karena gue capek banget nih, gue ngalah terus, kok lu gak bisa ngertiin gue sih? Itu juga toksik. Iya, akumulasi ya. Iya, itu juga toksik kayak gitu. Lu pernah nggak ada di posisi toxic relationship gitu? Kayak gimana? Setiap orang pasti ada kan? Setiap orang pasti ada. Jadi salah satunya itu aja, beda pendapat. Gak bisa menyatukan satu pendapat gitu loh. Kayak, lo gak tau nih maunya gue tuh kayak gini. Terus tadi bilang, enggak, lo yang gak tahu maunya gue kayak gini. Kadang kayak gitu. Jadi sama-sama belum bisa apa ya, mengurangi ego gitu. Iya, kayak gitu sih bisa dibilang kayak apa sih, nggak satu pendapat gitu. Terus ada yang bilang kayak gini, ya namanya lo ada di dalam satu relation, ada satu hubungan, ada dua orang dalam satu relation, lo nggak bisa nyatuin itu. Tapi seenggaknya bisa mengerti dan bisa jalan bareng. Iya, gitu. jadi sih kayak gitu. Diambil jalan tengah. Iya, dia ambil jalan tengahnya. Dia maunya gimana? Yuk, gue ikutin kalau lu maunya begini. Tapi ya lu juga harus ikutin, gue maunya kayak gini. Agak berat juga ya. Berat lah. Kalau udah mengenai cinta tuh rumit banget. Tapi itu cinta pertama ya? Iya, first love dulu. Personal. Dan sekarang belum ada lagi. Alhamdulillah nggak sih. Kuat kan iman gue, Pak? Kuat iman gue. Nah, kalau me time versi lo tuh kayak ngapain sih? Me time versi gue lebih ke self love ya. Me time itu. Gue nggak ngerti sih sebenarnya arti kata me time karena itu sendiri kan kurangnya tomboy. Jadi kayak gue me time gue ya sama teman-teman gue nggak bisa yang kayak sendiri. Bisa sih sendiri. Iya. Kalau me time gue mungkin pas gue lagi sedih malah. Oh gitu. Me time gue tuh pas gue lagi sedih, jadi gue gak ada kayak sisain waktu, lu me time lah dia sekali-sekali kata teman-teman gue tuh gitu. Sabtu or Minggu lu kayak habisin waktu lu sendirian aja, lu pergi ke mall sendiri, nonton sendiri kayak gitu. Gue malah yang kayak nggak bisa sih. iya, karena orangnya heboh kan, orangnya tuh rame. Kayak harus rame ya. Iya, bisa kalau sendiri Iya kayak apa sih, gue awkward banget, gue jalan sendiri kagak ada temen. Iya. Kan kayak gue mau ngobrol sama siapa, mau berbagi cerita sama siapa juga gue gak tahu gitu kan. Terus gue malah kalau me time gue tuh kayak yang lu tau bareng temen gitu. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Tapi kalau me time gue yang lagi sedih, itu gue bener-bener kayak me time. Gue bener-bener gue butuh waktu sendiri dan gue gak mau ada orang gitu. Dan biasanya gue itu di jalan, motoran. Oh gitu. Tapi nggak nge-track kan? Enggak, ya gue kagak jago, gue gitu-gitu mah. Biasanya gue paling ke Transera gitu kan. Oh Dan gitu. biasanya bikin gue mood gue naik itu ke apa pas gue lihat sunset gitu loh. Oh iya. Sunset Transera tuh better banget. Nah, Gila kalian boleh banget follow Instagramnya Adele, nanti ada di bawah sini. Ada di bawah sini. Nah, itu dia tuh sering banget foto sunset dan kadang apa yang dia foto tuh suka gue screenshot lagi, sumpah kayak gitu. Ya? Karena kadang di rumah dia aja tuh bisa sering ada sunset gitu ya. Dia sering nge-tag naik ke foto di genteng situ. guys. Iya, terus bagus sih emang dia anaknya suka foto juga ya, Iya, Del? foto. Suka foto ya dari SMP. Nah, kalau kita yang bareng pacar, Kan gak punya. kalau dulu waktu kita yang Diungkit lagi ya Wak. Iya. Aduh, maaf ya Tan. sorry ya Tan, demi konten. Say. Serius banget. Nah, kalau kita yang bareng pacar versi lu tuh ngapain sih? Apakah yang masak bareng kah di rumah? Wah gila, itu kayaknya goals banget sih. Iya, kayak Itu lebih ke banget. goals nanti ya mungkin ya kalau itu mah. Kalau dulu ya, dulu banget. Kalau kita bahas sekarang, karena sekarang nggak ada ininya guys. Jadi ini temanya bukan masa lalu dalam masa lalu ya, masa lalu di bawah sekarang ya. Iya benar. Tidak apa-apa, beda dari yang lain. Iya. Kan di sini kita bukan untuk menyindir atau apa, kita untuk bagi cerita aja. Sharing aja ya, sharing dan. Sharing kan. Jadi gue kalau dulu kid time bareng pacar, gue biasanya jalan sih, hangout lah. Paling sekedar dulu mah ya namanya juga masih nggak kecil juga sih, kayak lulus SMP ya namanya masih nyubi lah. Lo gimana sih, belum tau yang kayak sekarang gimana gitu kan.
Kalau dulu gue paling jauh tuh main nonton bioskop gitu. Terus itu kitanya tuh ya udah bener-bener iya, nge-mall gitu. nge-mall, terus paling hangoutnya ke ini sih, kafe gitu, kan ke kafe. Ngopi-ngopi cantik. Ngopi-ngopi cantik, kayak ngeteh-ngeteh cantik lah ya, gitu kan. Terus sama satu lagi tuh ke Transcendent. Oh gitu, jalan-jalan berdua. Motoran, Pak. JJS gitu. Motor. Karena kalian dua-duanya senang motor ya? Iya, senang sunset gitu. Oh, satu hati tapi beda pendapat. Nah, kita masuk ke pertanyaan sensitif. Emang agak sensitif ya, jangan banyak yang tersinggung di sini. Pendapat tuh tentang cewek yang banyak mau. Kayak kadang gini, banyak gak sih lihat cewek-cewek yang, ih gue lagi pengen ini deh, gue pengen minta beliin cowok gue ini, pengen makan ini, ngomong ke cowoknya gitu. Pendapat tuh tentang cewek yang banyak mau, yang BM Bawel banyak mau, banyak BM, maunya diturutin terus. ke cowok itu menurut lu gimana? Asal gue gak suka aja jodoh sini, gue gak suka kayak kalau gue jadi cowoknya gue kayak yang beda ya. Mungkin kalau cowoknya kan udah sayang, udah apa gitu, pasti turutin aja deh apa maunya ceweknya gitu. Kalau jujur kalau gue sendiri kayak lo ngeselin banget gitu loh, kayak kenapa sih lo harus selalu mau diturutin, tapi lo gak mau nurutin gue gitu loh. Lo gak, apa ya, lo gak mikirin perasaan gue. Kayak gue aja dulu kayak mau minta jemput, mau minta apa, Gak enak ya? gue masih bisa dengan kaki gue sendiri. Iya. Gue punya motor, Satu prinsip guys! gue bisa jalan gitu loh. Iya. Gue bukannya nyindir cewek-cewek yang cuma diantar jemput nih, tapi ini diri gue sendiri Iya. gitu, prinsip gue gitu kan. Kayak yaudah sih, gue ada motor, gue gak mau nyusahin orang, apalagi kalau misalkan pacarnya rumahnya jauh gitu kan, kasihan Kan udah, banget gitu. kecuali memang udah bener-bener mepet dan gak ada yang bisa dimintain tolong. Iya, kecuali motor semua dipakai, Iya. terus gak ada yang apa gitu kan. Tapi kan sekarang ada Gojek. Iya benar. Masalahnya. Iya benar. Sama Kecuali Gua juga cowoknya gitu. yang minta sendiri. Iya. Kecuali cowoknya, Besok aku jemput kamu iya, ya. aku aja ke rumah kamu gitu. Tapi kalau misalkan gue yang minta jemput kek gitu. Iya. Iya benar. Tapi kayak gitu sih. Nah, kalau jalan, lo jalan sama cowok lo, menurut lo siapa sih yang harus lebih dominan untuk bayarin? Sama-sama. Gantian. Sama-sama gitu. Iya, gantian. Atau Jadi, iya, ya, bisa sepakat pakai. aja. Iya, benar. Atau lo BSBS ya, lo tau yang BSBS gitu kan. Coba kayak relation kita tuh masih sebatas pacaran. Lo gak ada tanggung jawab buat bayarin Iya. gue, karena lo bukan siapa-siapa gue juga. Even lo pacar gue gitu kan. Betul. Karena kan sejauh ini kan kita pacaran sama yang memang seleting ya, Iya, penghasilan benar. gitu. Nah, gimana kalau pas lo jalan sama cowok lo, tapi yang ada tuh lo terus. Jadi yang bayar tuh lo terus gitu. Ada nggak sih keinginan untuk speak up, jangan gue terus, lo yang bayarin gitu? Pasti ada. Pasti setiap orang ada, dan ini pasti wajar banget di setiap relation kan. Banyak banget yang permasalahan orang-orang tuh, ini bisa dibilang toksik juga. Iya. Bisa dibilang toksik juga nih permasalahan kayak gini. Kalau gue pasti banget pengen bilang, cuma lu pasti Cara lu gimana tuh? Cara gue speak up ke awalnya dia. pasti lu mikir kayak anjir, nanti gue bakal nyakitin perasaan dia dong kalau kayak gitu. Iya. Ya kan, tapi mau ngomong gak enak, Nggak ngomong juga, ya kita juga nggak punya. gak gitu, cuma kayak gak bener nih kalau terusan kayak gini gitu kan. Jadi lu lebih ngekat. Iya, pasti gue kalau cara gue gimana ya, ngode sih pasti. Tapi gue anaknya gak suka ngode, gue sukanya yang frontal. Belak-belakan aja. Jujur, gue sukanya yang frontal. Tapi kalau misalkan emang lu gak bisa ngomong secara langsung dan lu bener-bener merhatiin perasaan si pasangan lu nih, terus harusnya sih ngomong. Nah, terus kalau mesra, menurut tuh mesra bagi lu tuh gimana? Kan kadang ada itu kita kan sering lihat tuh di mall-mall kayak cewek-cewek gandengan tangan. Itu kan mungkin yang mesra menurut dia. Kalau menurut lu mesra tuh gimana sih? Mesra menurut gue, ya setiap orang pasti kan beda-beda ya mesranya itu kayak gimana. Kalau menurut gue kado sih, kado diusir, dipet lah ya kayak gitu. Terus kalau mau yang sederhananya, Pemilihan tangan tadi ya. dirangkul kayak gitu. Terus kayak apa ya, ditata sih. Ditata Aku nggak kuat ditata dalam gue paling nggak bisa. Makanya gue tuh kalau misalkan ngeliat cowok tuh cowok yang gue suka ya, gue nggak pernah berani lihat mata. Pasti gue lihat alis, lihat sini, lihat yang mana kayak pokoknya deket-deket mata, tapi gue nggak pernah natap matanya langsung karena gue nggak kuat. Nah, kan kalau gua tanya sama cowok-cowok, cewek-cewek yang udah gua ajak duduk di sini, mereka bilang ya udah mesra itu ya jalan bareng, pegang tangan ya kan. Kita ada yang lebih spesial dari itu guys.
Nah, dalam satu hubungan kita udah sering banget ngelihat bahwa banyak yang melakukan kissing yang udah mulai dalam nih. Iya. Udah mulai dalam. 18 plus. Kissing yang benar-benar bibir ketemu bibir gitu. Menurut lo dalam hubungan pacaran itu wajar atau enggak sih? Konteksnya dulu sih ya. Kalau misalnya kita lihat dari umur, kalau gue sendiri ya, gue ngerasanya tuh gue selalu masih anak-anak. Jadi gue nggak mau kayak gue udah dewasa, jadi gue bebas aja mau ngapain aja gitu kan. Gue tergantung sih. Kalau dulu gue waktu gue masih baru lulus SMP gitu kan, gue nggak mau yang terlalu ekstrim. Kayak gitu sih kalau gue. Tapi pertanyaan lo apa sih? Kissing. Iya, kenapa? Menurut lo wajar atau enggak? Iya. Maaf guys, gue suka nggak fokus tiba-tiba gitu kan. Wajar enggak? Menurut gue wajar kalau udah sah. Udah, sebenarnya kalau udah nikah wajar. Berarti kalau pacaran enggak wajar. Menurut gue sih agak ekstrim. Oh gitu. Pacaran yang kayak gitu menurut gue ekstrim. Tapi kalau yang gue kan nggak tahu ya kalau orang lain ya. Kalau menurut gue sendiri itu ekstrim gitu. Jadi wajar menurut gue, kissing wajar menurut gue setelah sah, yaitu udah nikah. Tapi kalau misalkan curi-curi wajar. It's okay. Tapi jangan keseringan. Oh gitu. Jadi kalau yang penting sama antara kedua belah pihaknya mau gitu ya, antara cewek-cewek. Iya. Enggak ada. Tapi kalau dadakan gimana, Bang? Kayak tahu bulatnya ya, tiba-tiba Ya kalau kayak gitu tergantung sih si ceweknya merasa shock atau enggak. Kalau ceweknya seneng sih kaget. Kalau ceweknya seneng sih lanjut. Gas. Nggak tahu juga. Gas. Udah guys. Belum pernah. Gas tahu kali kali ya, ya. masih suci. Nah, kalau misalnya lu ada di posisi yang cowok lu minta kissing sama lu dan lu nggak mau, cara lu nolaknya gimana? Gue comotnya bibirnya. Diem anjir ya. Serem kan? Bilang bibirnya. Gak bisa gitu kan. Kayak tiba-tiba dia mau nyosor gitu kan. Gila gue tahu. Maaf. Kawan lu nggak Maaf. Diam. Oh, jadi yang Nah, tiba-tiba. Iya, tapi kalau misalkan gue lagi diem gue gak tahu apa-apa tiba-tiba iya. Jadi ya udah lah ya. Kat. Enggak guys, jadi pada intinya menurut cewek tomboy ini bahwa kissing dalam suatu hubungan pacaran itu tidak wajar, dan wajar itu setelah memang udah benar-benar sah gitu. Dan tidak ada artikel yang membenarkan bahwa dalam pacaran itu kissing itu dilumrahkan ya, karena di Indonesia sendiri itu bukan hal yang wajar. Menurut gue kalau kasih kiss pipi, Ya, semuanya itu masih wajar. Ya, tapi kalau udah lebih intim dari itu, apalagi lebih itu, ya itu Maaf. itu tolong dibicarakan dengan yang lebih Ahli ya, udah lagi. Lebih berpengalaman ya. Nah, terus pendapat lu tentang menjaga hubungan Nah, itu gimana? Cara lu menjaga hubungan lu tuh, cara lu tuh gimana sih? dalam suatu relation. Kalau cara menjaga hubungan ala gue kalau misalkan ngabarin ya pasti ngabarin itu wajib banget, karena supaya pasangan kita nggak khawatir, nggak overthinking gitu kan. Terus kalau ada masalah gue lebih suka datang ketemu. Gue nggak suka lewat chat karena kita nggak tahu. Kesel ya Karena kita nggak tahu ekspresi orang ini kalau lagi ngechat itu gimana. Beda. Apa dia marah, apa dia nangis, apa gimana. Iya. Apa dia bohong, kita nggak tahu. Karena kalau di chat itu lebih bisa mikir sih. Iya. Jadi kalau misalnya ketemu langsung, kayak misalnya cowok lu bohong nih tentang rokok gitu kan, atau minum mabuk-mabukan, kalau lu ketemu itu kan lebih kayak pasti lu mabuk ya, pasti kelihatan bubuknya tuh kelihatan gitu. Daripada kalau di chat dia masih bisa baca notif lewat baca catat notif dan mikir dulu. apa ya, terus nanti tinggal bilang sorry ya tadi dari mana gitu. Iya kayak gitu, makanya lebih enak ketemu. Terus lebih clear gitu masalahnya, jadi kayak nggak yang Tapi lu tipe cewek yang kalau ada masalah berantemnya di chat misalnya, pas ketemu kayak luluh gitu aja nggak sih? Iya. Dulu ya, apalagi kalau dianya nangis gitu. Pasti kan gue tuh anaknya paling gak kuat banget lihat orang lain yang sayang tuh nangis. Itu gue paling gak kuat banget. Gue pasti bakal luluh banget sih. Semarah apapun gue, sebenci apapun gue, kalau orang yang gue sayang nangis di depan gue pasti gue luluh banget. Gue gak bisa. Temen gue cewek nangis aja gue gak kuat banget.
tapi walaupun bukan karena gue gitu loh, karena orang lain ikutan ya. Iya, gue nggak bisa banget pasti gila siapa yang bikin orang nangis sampai kayak gini gitu loh, pasti gue langsung gitu deh. Nah, kita tahu bahwa cowok itu butuh kebebasan. Kebebasan seperti apa sih yang kalau lu punya pasangan tuh lu pasti ke cowok lu tuh kayak gimana? Kebebasan gimana ya? Gue masih gimana ya? Gue pengalaman gue baru 1 kali. Gue jadi kalau gue waktu dulu lagi, ya gue masih anak punya. Kalau gue ngebebasin cowok itu, gue kasih kepercayaan gue. Gue pasti bakal bilang di awal kayak gini. Gue kasih lo kepercayaan gue, tapi tolong hargain, tolong dijaga baik-baik, karena kepercayaan itu susah dapetnya. Nyatanya Percaya bisa dikasih kepercayaan kok, bisa. Anda tidak terpancing berarti. Tidak. Nah, kan dulu pacaran 1 tahun setengah. Itu kan bukan waktu yang singkat tuh. Iya, pasti ada apa kerikil-kerikilnya. Pasti. Dan saat lo ada masalah, lo pernah nggak sih cerita ke salah satu keluarga lo, entah itu bokap, nyokap, atau adik, kakak? Gak pernah. Karena keluarga gue nggak ada yang tahu pacaran. Oh gitu. Abis ini nonton tahu. Abis ini nonton tahu. Tante maafin ya. Akhirnya di sini dia terbuka. Ambil fat love. Tapi backsoundnya lagu itu ya editor tolong. Nah, kalau cerita ke teman dekat, Pasti banget sih itu. Selalu Selalu ke teman Karena dekat. kita pasti butuh pendapat juga kan. Iya. Gila gue kalau kayak gini gue baiknya gimana nih gitu. Gue nggak mungkin. Tapi pernah nggak sih temen lu tuh yang kayak ngekat lu, misalnya lu bilang iya cowok gue bohong nih, atau cowok gue gini-gini nih, ngekat yaudah dia udah mendingan lu putusin aja. Pernah. Cara kan pasti kalau cewek tuh nggak segampang itu, yaudah deh iya deh gue putus, jadi kita putus, nggak mungkin dong kayak gitu. Pasti kayak ngeyakinin diri lu kalau nggak dia bisa balik lagi sama lu tuh gimana? Meneguhkan diri sendiri sih, kayak gue masih bisa percaya. Gue pasti mikir lama banget itu, kayak gue masih bisa percaya gak ya sama cowok gue gitu loh. Apa dia masih pantas buat gue pertahanin, kayak gitu sih, lebih yang kayak gitu. Terus gue pasti nggak langsung menelan utuh apa omongan temen gue gitu kan, kayak gila cowok lu berarti udah jelek banget ya kayak gini lu. Tapi ada nggak sih dia gitu. kayak suatu kesalahan dia yang benar-benar bikin lo kayak gue nggak bisa maafin lo Sama yang dulu sama yang nggak ada sih, karena gue anaknya pemaaf. Asik. Dengarkan sekali dia. Pemaaf guys. Nah, 1,5 tahun pernah ada rasa bosan nggak? Jenuh sama keadaan? Pernah. Cara lu ngatasin itu gimana? Cara gue lebih sering ketemu, tapi karena emang sekolahannya yang terpisah, terus sama-sama sibuk di sekolah masing-masing, apalagi gue sekolahan gue yang sangat amat sibuk gitu kan, jadi gue jadi jarang ketemu gitu, maksudnya ya gitu deh, jadi susah ketemunya. Walaupun cara gue sebenarnya adalah lebih sering ketemu untuk menghilangkan rasa bosan. Terus sebenarnya mungkin buat pasangan-pasangan di luar sana yang sama-sama sefrekuensi lah istilahnya, lu pasti kan pengen ya punya pasangan yang sefrekuensi, yang diajak ngapain itu mau gitu kan. Iya, kayak gitu. Banyakin kegiatan-kegiatan yang bikin kalian berdua itu senang. Gitu. Kayak gitu. Jadi jangan memperumit dan memperkeruh suasana. Iya. Berarti kalau lu lebih ke ayo apa nih yang bisa kita lakuin bareng-bareng gitu. Iya. Bukan dengan cara mencari kebahagiaan sendiri-sendiri. Iya, benar kayak gitu sih. Ya, itu adalah tips and trick ya guys. Jadi bukan dengan gue bosan, gue mau cari cewek lain, gue mau cari cowok lain, atau gue mau cari moodbuster lain, itu salah. Nah, yang terakhir, kita tahu nih sekarang tuh udah banyak banget yang kayak memutuskan lulus SMA atau lulus SMK itu menikah, nikah aja nikah deh gitu. Kayak gampang banget untuk mengucapkan nikah gitu. Pandangan lu untuk anak-anak yang nikah muda tuh Gimana ya? Menurut gue pasangan muda itu, kalau gue pribadi ya belum siap. Iya, menurut gue terlalu cepat gitu loh. Tapi kan ya setiap orang kan beda-beda balik lagi. Ini kan kalau menurut gue gitu kan. Menurut gue kalau gue pribadi ya belum siap, karena lu seharusnya mikirin matang-matang dulu buat kedepannya gitu loh. Cuma kan ada orang yang mikir kayak menikah muda supaya nanti gak pas kitanya masih muda, anak kita udah besar gitu kan. Mikirnya kayak gitu pasti kan. Nah, tapi kalau gue malah gak kayak gitu, karena
menikah itu bukanlah hal yang main-main dan hanya bisa dilakukan sekali seumur hidup gitu loh menurut gue. Jadi kita harus memilih pasangan tuh yang benar-benar gitu loh. Dan gini deh, yang pacaran aja bisa putus, nggak menutup kemungkinan yang menikah bisa cerai, gitu kan? Apalagi di usia muda yang masih labil, masih ego, gitu kan? Nah, jujur kalau gue sendiri takut gitu loh. Misalkan kayak ngebet banget nih pengen nikah gitu kan, nanti gimana sih lo ke depannya, kayak misalkan pasangan lu sakit, emang lu mau ngurusin, lu udah siap ngurusin kayak gitu. Misalkan lu punya anak, lu udah siap ngurusin, toh gue aja masih pengen jadi anak-anak gitu loh, gue gak siap gitu. Berarti tetap harus siapin mental. Ya, menurut gue sih harus di umur yang matang dan memiliki pemikiran yang matang juga gitu. Jadi menikah itu bukan segampang lu mau gak jadi pacar gue, bukan segampang itu ya. Lu mau jadi istri gue gitu ya, loh. Gak akan segampang. Lu mau ngasih makan anak orang apa? Iya, karena tanggung jawabnya itu ya sampai mau memisahkan, bukan yang gue udah gak cocok sampai kita cerai aja, gak akan. Dan itu lu udah berjanji di hadapan Tuhan sih kalau menurut gue. Karena kan udah ijab kabul istilahnya gitu kan. Jadi lu udah berjanji untuk menjaga istri. Dan kalau misalnya tengah jalan gitu ini malu sama keluarga lah. Gue cuma keluar semua teman-teman dan lu malu sama diri lu sendiri. Tapi kadang banyak ya anak-anak zaman sekarang yang have fun aja gitu, dia nikah muda bahagia aja gitu. Kayak kalau kita tuh mikirnya ya ampun, gua buat beli skincare sendiri aja gua gak punya duit. Ya ampun jadi pengen. Enggak lah, ya ampun enggak guys. Kita harus tetap gimana ya, mempersiapkan mental itu kan bukan kayak kita mempersiapkan besok kita mau bikin pengajian di rumah, tidak segampang itu. Dan masalah dalam rumah tangga itu kan enggak kayak masalah orang pacaran gitu. Kayak lu udah nyangkutnya pasti apalagi kalau udah ada anak gitu kan pasti ngurusin anak, terus mikirin pasangan lu juga, diri lu sendiri juga gitu. Menurut gue apalagi menurut gue itu seharusnya kita bahagiain orang tua dulu lah gitu kan. Kalau misalkan lu belum bisa bahagiain orang tua lu, gimana lu mau bahagiain anak orang? Padahal itu anak orang udah dididik, udah diurusin sama orang tuanya baik-baik sampai dia kalau up gitu kan. Benar. Apalagi kalau misalnya kayak banyak kan orang tua yang apapun yang jadi keinginan anaknya sampai orang tuh jungkir balik sekalipun pengennya ngebahagiain gitu kan. Kalau misalnya kalian belum siap mental, belum siap materi, kalian emang mau ngelihat istri atau suami kalian kayak hidup susah ya kan? Mulai dari nol gitu loh. Kenapa sih kan banyak deh banyak yang nanya gini kan, kenapa sih gak ada cewek atau cowok yang mau nemenin kita dari nol? Padahal si anak ini atau cewek atau cowok ini udah dibesarin sama orang tuanya itu gak dari nol gitu. Lu ngambil dia nih, lu ngambilin dia, itu kan gak dari nol, ngerti gak sih? Itu anak udah gede gitu loh. Nggak lu dari bayi kan lu urusin gitu, enggak kan? Bener. Jadi lu gak bisa kalau lu bilang kita mulai dari nol ya gitu. Ini bukan pom bensin. Iya, bukan pom bensin Pak. Penutup. Menurut lo tentang fuckboy? Iya. Apa ya menurut gue fuckboy? Dulu gue sempat dideketin sama anak fuckboy gitu. Itu nanti tidak jadi ya. Nanti Anda lihat episode tentang yang pembicaranya fuckboy. Iya, ntar dilihat ya coba ya. Menurut gue fuckboy itu gimana apanya sih? Kan biasanya orang tuh kayak fuckboy, ganteng cewek gitu kan. Itu kan sudut pandang orang lain. Nah kalau dari sudut pandang lu tuh fuckboy itu apa? Dari sudut pandang gue ya, fuckboy itu nakal gak tuh, udah kayak bad boy. Gimana sih fuckboy itu? Kalau orang bilang fuck pucat gitu ya, fuckboy itu ya wajar, gak wajar anjir. Fuckboy itu gak wajar enggak. Kali ini dikat aja ya, mohon maaf nanti dikat aja. Aduh, gue bingung deh kalau mau ngomongin fuckboy. Fuckboy menurut gue nanti cewek, suka pulang malam, vibes-nya ngerokok mulu bawahnya, minum, terus apa ya, pulangnya pagi, udah bukan malam, pagi lah jam 2, jam 3, banci katanya, makan lawang tuh kan, pulangnya pagi. Orang berangkat kerja dia pulang. Ini fuckboy mah, gitu kan. Terus apa ya, merokok, biasanya fuckboy kan. Tapi cara lo untuk, kalau misalnya lo didekat ini, lo tahu dia fuckboy, cara lo buat ngejauhinnya itu gimana? Tergantung nih. Kalau gue suka balik sama fuckboynya, gue rubah. Gue nggak mau tahu. Pokoknya nih anak harus gue dapetin, harus gue rubah. Gitu. Tapi kalau misalkan gue nggak suka sama dia, tapi dia ngeliat gue,
gue jadiin teman aja atau gue jadiin abang. Iya. Gue lebih suka yang kayak gitu sih. Kita friend. Punya pengalaman dideketin fuckboy gitu. Oh. SMP atau apa? Lupa. Tahu ya. Oke, kalau gitu satu dong kesan buat pemirsa. Apa sih yang pengen lo sampein buat para penonton? Para penonton. OVJ kalau penonton. Apa sih? Yang mau gue sampaikan tentang apa nih relation tentang apapun. Buat teman-teman yang kita kan seangkatan nih, yang teman-teman yang seangkatan ya, gitu maksudnya. Angkatan corona. Terus kan banyak nih yang nonton nih, Iya. teman-teman kita ya kan. Gue kangen sih, pengen reuni gue juga. Atau ya alumni Curhat ya tuh. pengen reuni asli. Iya, kangen sih gue pengen reuni gitu. Tapi pasti ya sebelum semuanya udah pada menjauh lah kan. Iya, sebelum pasti semuanya udah balik. kemana-mana banget Iya, nih iya, kuliahnya. iya, juga Selamat kan, buat gitu. kalian yang terima PTN. Iya, gitu kan. selamat. Ya, Buat yang belum keterima jangan patah semangat. tetap semangat, nggak apa-apa. Mau PTN semuanya sama aja. Jalan sukses orang beda-beda. Iya. Gitu kan. Bahkan yang nggak kuliah pun bisa sukses dengan ya, jalan kerja, yang kerja juga. semangat guys. Oke, Adel, thank you banget yang mau datang ke sini. Dan buat kalian yang suka sama konten kita kali ini, jangan lupa di like, comment, subscribe, and share. Bye bye.